Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. وقلبه لم ينم والعين قد نعسب ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajirin Allah Al-Ahmad bin Isa wal Ustadz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Saqaf auladihi al-jami' wa akhwani al-jami'. Thumma ila ruhi sahib ratib bi qutb al-irsyad wa khawth al-ibad wal bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi mu'allif hadha al-kitab al-Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Thumma ila Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandari. Thumma ila Syekh Walidi al-Hajj Ahmad Mustalih Badawi Hanafi. Thumma ila Syekh Ahmad Marzuki bin Mirsad. Thumma ila ruhi al-Habib Abdullah bin Mahfuz al-Haddad Muassis Jami'at al-Ahqaf. Thumma ila ruhi Hababah Sakinah binti Sayyid Ali Baharun. Thumma ila ruhi min ulama'i wa ahli kampung Klender Jami'ah. Thumma ila ruhi amwatina wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah al-Karim yataghashana taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat maghrib hingga isya berjamaah. Dan kita selingi dengan thalabul ilmi, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat lirik salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah malam ini selesai, khatam. Kalau udah khatam berarti makan-makan. Bukan saya ngomong tuh Bu, yang ngomong jamaah tadi Bapak. Apa salah dengar saya? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak mereka tidak akan rela dan ridho kamu kaya sendirian. Artinya kalau punya nikmat ya udah, nggak usah rame-rame, nggak usah. Kalau mau tahadduts bin ni'mah, mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika, cukup tasyakuran aja udah.
bagi-bagi sembako, makan-makan, selesai. Nggak usah pakai pamer, ngomong-ngomong, atau sebagian orang itu kelihatan antara dia punya duit sama lagi nggak punya duit itu kelihatan. Kalau pas lagi nggak punya duit, makannya mie instan gitu ya, tahu bulat gitu ya. Tapi kalau lagi punya duit, jajannya pokoknya kelihatan tuh ya, gitu ya. Nggak usah ya, cukup kita yang mengetahui dan kita yang mengelola harta kita, kewajiban-kewajiban kita yang tahu ya. Nggak usah pakai ngomong-ngomong si orang kaya, si orang begini, nggak usah. Nggak perlu juga ngomong saya udah haji dari umur 2 bulan gitu ya. Nggak usah. Baik. Nah, sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum wajfuhum min ghairi unfin walin lahum min ghairi dha'fin. Kalau mereka melakukan kesalahan dalam koridor syariat, wajfuhum, hindari mereka. Artinya apa? Jauhi. Takutnya kita yang nanti akan ke bawah. Ini masih masih membahas tentang hubungan bermasyarakat. Jadi kalau kita punya teman, punya kawan, kita tahu dia berbuat maksiat, berbuat dosa, ya hindari, jauhi, min ghairi unfin, tanpa kekerasan. Artinya tanpa kekerasan, nggak usah diputus hubungannya total. Say salam, say hello masih silahkan, ya. Tapi maksudnya jauhi pelan-pelan, jangan dijadikan teman baik. Karena bahaya kalau kita yang mampu membawa kebaikan sih alhamdulillah silahkan. Tapi kalau enggak, takutnya apa yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, takutnya terjadi kenyataan ke dalam diri kita. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 28-29. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh celaka. Coba dulu saya enggak jadiin si fulan jadi teman karib. Memang kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Artinya apa maksudnya? Tadinya sholat, gara-gara berteman sama dia jadi nggak sholat. Tadinya nggak main judi, gara-gara berteman sama dia jadi main judi. Tadinya nggak minum khamar maksudnya ya, berteman sama dia jadi minum khamar dan lain sebagainya. Nah, maka takutnya kita menyesal di kemudian hari. Gak usah ya. Kalau kita bisa narik dia silakan, tapi kalau nggak bisa jauhi tanpa kekerasan. Walin lahum min ghairi dha'fin, dan berbuat baik kepada mereka, tetap bersikap lemah lembut harus gitu ya, min ghairi dha'fin, tanpa kita menjadi lemah di hadapan mereka. Artinya nggak usah pakai menampilkan bahwa kita ini kayak takut sama mereka, kayak hormat yang gimana, nggak perlu. Wala tuhazil amataka wala abdaka fayasquta waqaruka, dan jangan terlalu berlebihan dalam bercanda dengan budak perempuan maupun budak laki-lakimu. Kenapa? Nanti akan jatuh wibawamu di hadapan mereka. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Dalam hal pendidikan guru dan murid, sekarang kan suka digaungkan guru-guru yang ke muridnya itu humble. Tahu humble? Pedes yang pedes-pedes. Humble itu apa? Dia rendah hati, mudah bergaul, sama murid bisa bercanda. Boleh Bapak Ibu, dan itu bagus dalam rangka memiliki kedekatan antara guru dengan, yang nggak boleh keterlaluan dan berlebihan. Yang takutnya nanti akhirnya si murid menganggap antara dia dengan guru tidak ada jeda. Apa tidak ada jeda, tidak ada batasan, tidak ada gap.
yang mohon maaf takutnya kebablasan si anak, ngeplak pala gurunya, sangka temennya kali. Paham ya? Nah ini kalau konteks zaman dulu budak nih, kita tetap harus, guru itu jaga wibawa. Bukan berarti sombong kan, jaga wibawa sama sombong beda. Tetap bergaul dengan murid, dengerin curhatan dia, atau ke siapapun lah, ini konteksnya. Ke anak juga begitu. Harus ada batasan antara anak tua, orang tua dengan takutnya ntar karena orang tuanya terlalu down to earth gitu, terlalu membumi gitu. Akhirnya anaknya menganggap ya orang tua sama kayak temen dalam hal pergaulan. Nah, itu yang gak boleh. Takutnya nanti anaknya songong, bablasan. Perlu ada tetap jarak. Artinya orang tua menjadi kawan bagi anaknya apa? Ya kalau dia curhat dengerin, udah kasih masukan, nggak perlu yang berlebihan sampai kemudian nanti anak takutnya nggak hormat sama orang tua, manggilnya lu gua. Bahasa anak sekarang kan udah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini konteksnya memang kepada budak, nanti wibawa dan haibahnya akan turun kalau terlalu bercanda lebih dalam lagi. Wa idza khasamta, kalau kamu lagi ribut, lagi berantem sama orang lain, fatawaqqa wa tahaffaz min jahlika wa ajalatika. Hati-hati dengan kebodohanmu sendiri dan hati-hati dengan sikapmu yang terburu-buru. Orang kalau lagi berantem, emosi naik. Rata-rata nggak bisa berpikir dengan kepala dingin. Jadi Imam Ghazali mewanti-wanti, hati-hati jangan tergesa-gesa dalam bertindak kalau kamu sedang bermusuhan atau sedang berantem dengan orang, karena memang emosi itu lagi naik. Jadi hati-hati dengan kebodohanmu. Artinya kebodohan kita apa? Kadang orang kalau lagi emosi nggak pikir panjang, pokoknya ngapain aja ujung-ujungnya minta maaf di atas materai. Kalau yang udah-udahan begitu, apa-apa viral, nggak taunya minta maaf di atas materai. Itu udah banyak kasus begitu. Maka kita harus bisa mengendalikan emosi. Orang yang mengendalikan emosi itu balasannya langsung surga, Pak. La taghdab walakal jannah. Ya kan? Walakal jannah. Ya kan? Jangan marah, kamu masuk. Yang dimaksud jangan marah apa? Jangan diluapkan marahnya. Kalau sifat marahnya sih manusiawi gak? Manusia punya sifat marah manusiawi. Ya saya contohin kemarin, ibu-ibu Ramadan udah beli baju lebaran, udah fitting, udah beli jahit segala macam. Malam takbiran nyuruh asisten rumah tangganya nyetrika, gosok. Lebaran lu tinggal besok. Pasti marah gak? Pasti ada rasa kecewa gak? Marah gak? Pasti. Nah, yang dilarang itu meluapkan amarahnya sehingga keluar ucapan atau tindakan yang di luar batas syariat. Itu yang dilarang. Itulah yang disebut apa? Wal 'afina 'anil nas. Pertama, kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi bersegeralah cari ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Disediain buat siapa? Yang bertakwa. Kriteria orang bertakwa siapa? Yang kayak gimana? Yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Nih, ntar nih ada di akhir sesi dari pengurus ada minta tolong akan ada kegiatan santunan yatim. Nah, jadi berinfak nih termasuk menyantuni yatim. Berinfak maupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Itulah orang yang bertakwa, yang sudah disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi belajar ngendaliin emosi. Ustaz, saya orangnya temperamental, Ustaz. Udah bawaan dari lahir, Ustaz. Bisa kok dilatih. Jangan mengkambing hitamkan bawaan orok. Semua bisa dilatih. Lah kita bawaan orok mah Pak, agak bisa jalan kalau bawaan orok. Tapi sekarang bisa nggak jalan? Karena
Kalau bawaan orok kita kagak bisa ngunyah, kagak bisa makan sekarang. Lu jangan tanya. Ya, semua segala habis dimakan. Jadi jangan mengkambing hitam, Ustaz, saya udah bawaan DNA saya nih temperamen, Ustaz. Turunan dari bapak saya itu temperamen. Betul. Memang ada orang yang punya hormon yang lebih dalam hal amarah, tapi semua bisa diapain? Bisa dilatih pelan-pelan memang. Gitu ya. Misalkan biasanya saya kalau lagi marah bawanya pengen mukul aja, Ustaz. Beli aja sasak, taruh di kamar. Samsak tahu yang buat tinju ya, jadi tinju aja ituan, jangan tinju barang-barang yang lain kan bisa rusak. Emosi nih yang ngaco kemarin pas Euro, kemarin kan ada bola Euro ya, ada salah satu fans tim apa ya saya lupa, Inggris apa tuh, pas final Inggris Spanyol ya, menang Spanyol kan, itu sampai ada yang ngancurin TV-nya lah, emang TV-nya digituin timnya bisa menang lah, apa hubungannya itu. Kadang-kadang memang itu Pak, emosi bikin orang tuh kayak orang bodoh. Makanya di situ bahasanya Imam Ghazali apa? Wa tawaqqa, hindari dan jaga min jahlika, dari kebodohanmu. Karena orang kalau lagi berantem, lagi marah, emosi, ya kayak orang bodoh, kayak orang bego, udah semua dikerjain gitu. Ya. Nah, wa tafakkar fi hujjatika, alih-alih kamu marah, berpikirlah dalam argumentasimu ketika kamu lagi berdebat gitu ya. Wala tuksiril isyarata biyadika, jangan terlalu banyak ngasih isyarat pakai tangan. Kalau lagi berantem kan itu gini, jangan enggak usah turunin. Jangan gitu ya. Wala tuksiril iltifat ila man wara'ak, jangan terlalu banyak nengok kanan kiri depan belakang, terutama ke belakang. Wala tajsu ala rukbataika, dan jangan kamu ketika lagi berdebat, berantem, kamu berlutut di depan orang yang kamu sedang berdebat dengannya. Artinya berlutut ini kan simbol pasrah, simbol kalah. Tapi berlutut ini juga ada tasyabbuh dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ya, makanya itu dihindari, nggak usah sampai begitu. Minta maaf aja biasa. Yang gentleman, salam tangan, udah selesai. Nah, fa idza hada'a ghadabuka, kalau amarahmu sudah reda, emosimu sudah turun, fatakallam, baru ngomong baik-baik. Cari solusi sama-sama. Begitu. Jelas dia? Nah, ini yang selanjutnya akan lebih panas dibahas. Wa idza qarrabaka sultan, kalau ada penguasa mendekatimu. Nah, gitu. Ada penguasa mendekatimu, jadi kita dideketin sama penguasa. Biasanya sih kalau pas mau pemilihan doang, biasanya gitu ya, dideketin sama penguasa, sultan gitu ya, saat ada maunya doang gitu. Fakun minhu ala hadis sinan, maka jadilah engkau di hadapan dia seperti orang yang mudah senyum. Artinya jangan diiyain, jangan digelengin. Kenapa? Di sini kalau di dalam hasyiahnya atau di dalam footnote-nya, terutama ulama, Pak, biasanya yang dideketin penguasa kalau udah mau pemilihan itu, yang dideketin biasanya siapa? Ulama, kiai, tokoh agama, siapapun itu ya. Wa hadhihi fitnatun 'azimatun lil ulama. Ini termasuk cobaan besar buat ulama. Ya. Nah, yang ajib di sini ada kalimat begini, Pak. Setan di antara tipu dayanya itu mengelabui orang untuk supaya masuk ke pemerintahan dengan dalih ingin membenahi dari dalam. Banyak gak yang begitu? Oh, saya harus ke dalam, Ustaz. Kita nih harus membenahi pemerintahan dari dalam. Kalau kita di luar doang nggak bisa. Kita harus masuk ke dalam. Dah, Pak. Kalau kita masuk ke dalam sendirian doang, kita yang benar. Kita doang yang melawan arus. Lah, yang udah-udah mah
ke bawah arus apa bisa merubah arus? Ke bawah arus. Yang udah-udah ke bawah arus, nggak usah jauh-jauh. Almarhum Zainuddin MZ aja ketika sekali nyemplung ke politik langsung keluar lagi, udah ngomongnya apa? Udah kapok, udah gua nyesel, udah gua masuk ke sini. Kenapa? Ya udah dikadalin mulu yang ada di dalam. Bukan berarti itu semua sudah menjadi rahasia umum, Pak. Ya, nah maka kata Imam Ghazali, orang-orang yang seperti ini takutnya dibisikin setan. Kamu harus berjuang dari dalam, kamu harus merubah dari dalam. Kalau kita yang nggak kuat-kuat, hati-hati, bisa masuk ke dalam golongan yang Nabi bilang dalam hadis. Gak mau ya dia harus membenarkan kebohongan tersebut atau menutup-nutupi kebohongan tersebut. Jahum wa makanu ya nggak bener. Sedangkan dua daftar pemilihan, jangan salah pilih. Kita kan belum tahu siapa calonnya karena memang belum ada pendaftaran kan. Ya mudah-mudahan doa deh biar dapat yang terbaik buat Jakarta. Itu Imam Ghazali. Berarti kan kalau Imam Ghazali ini wafat 505. Berarti temen yang mau pas senang doa zaman itu udah ada berarti. Jadi temenan sama kita pas kita lagi banyak duit, lagi sukses, lagi di atas, begitu kita jatuh, begitu kita susah, nah boro-boro yang ada kita dicuekin, ya, habis manis. Itu musuhnya kita yang paling tinggi itu di antara musuh-musuh yang lain tuh kayak gitu. Musuh yang lain tuh kayak gitu tuh musuh. Assalamualaikum. Tahu aja lagi infonya gitu ya. Kagak usah begitu. Gak usah tomak sama manusia, tomaknya cukup sama siapa? Sama Allahnya. Tapi kalau dikasih, nggak apa-apa, ambil. Tapi jangan tomak sama manusia. Jangan buang kehormatanmu demi harta. Dah. Fahadzal qadr kayak misalkan inter dan menjadi lapang dalam menerima kebenaran. Wa tahaqqaq anna li hadhil bidayah nihayah. Ingat nama kitab ini Bidayatul Hidayah, permulaannya hidayah. Jadi apa yang baru kita bahas di kitab ini itu baru permulaan, kata Imam Ghazali. Bagi orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, ini baru anak tangga pertama. Lah kalau tangga pertama aja kita nggak bisa lewatin, gimana mau nyampe tangga atas? Wa wara'aha asrarun wa ghwarun wa ulumun wa kasyafat. Di balik kitab ini banyak sekali rahasianya Allah, ilmu-ilmunya Allah yang belum terbuka di dalam hati sanubari kita. Nah, kalau pengen lebih luas lagi, kata Imam Ghazali, kami tulis dan kami catat ilmu-ilmu dan rahasia itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Bidayatul Hidayah itu paling rendah tahapannya, paling tinggi Ihya Ulumuddin. Di tengahnya nanti ada Minhajul Abidin, ada segala macam karya Imam Ghazali. Fashtagil bi tahsilihi, maka sibukkanlah diri Anda dalam mendapatkan ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Tapi kita ketinggian kalau langsung lompat ke Ihya Ulumuddin ya. Wa in ra'aitana, kalau kamu lihat dalam dirimu tastaqilul amala bihadhil wadhaif, kok kayaknya berat ngejalanin. Kok kayaknya segen banget ngelaksanain. Apa yang disampaikan kok kayaknya masuk kuping. Kiri keluar, kuping kiri lagi. Jalanannya di portal, muter balik. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, mendingan. Ada yang liwat, ada yang masuk. Lah ini kagak, muter balik dia. La haula wala quwwata illa billah. Wa tastaqiru hadzal fan min al-ilm wa taqulu laka anna yanfa'uka hadzal ilmu fi mahafil al-ulama wa mata yuqaddimuka hadza 'ala al-aqrani wan nudhara wa kayfa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wuzara wa kayfa lahu ayusilaka ila silah wal arzaq wa wilayatil awqaf wal qada fa'lam anna syaitan qad aghwaka wa ansaka munqalabaka wa mathwak. Kalau
dalam diri Anda ada bisikan-bisikan, Ustaz, kitab ini mah kayaknya terlalu kecil. Ini mah kecil, remeh ini Pak Ustaz. Orang cuman kegiatan sehari-hari udah saya kerjain semua. Saya pengen ilmu yang sekiranya ilmu saya bisa melebihi dan menandingi ilmu orang lain. Saya pengen ilmu yang sekiranya saya bisa menjadi pendahulu atau penghulunya ulama di masa yang akan datang. Bahkan saya bakal jadi hakim, qadhi. Saya pengen jadi ini dan itu. Itu bisikan setan. Kerjain aja dulu yang ringan-ringan. Pakai segala mau jadi qadhi, hakim. Masuk WC aja masih kaki kanan. Itu kan remeh tuh. Masuk WC kaki apa? Kiri. Kita aja masih kadang-kadang lupa. Masuk kamar masuk masjid malah kaki kiri. Itu bagaimana konsepnya ini? Itu kan diajarin semua di bab yang kismul ibadah tadi, dibuka lagi. Gimana sholat duha kita, gimana sholat berjamaah kita, itu aja dulu. Istiqomahin, rapihin. Kalau itu udah rapi, ntar otomatis naik sendiri. Oh itu aja belum rapi, tiba-tiba udah mau lompat. Gak bisa. Semuanya berproses. Betul gak? Nah ini ujuk-ujuk baru masuk udah jadi ketua. Gimana? Emang apaan sih tidak tahu? Saya ngomong apapun, maksudnya dalam hal apapun ya. Maka itu adalah godaan dan bisikan setan yang menggelincirkanmu, melupakanmu, dan membalikkan keadaanmu, dan itulah tujuan setan. Jadi nggak usah tertipu dengan omongan, lu ngaji apaan Rebo malam Kamis? Masuk doa masuk WC keluar WC ya, mana pelajaran TK? Oh kita dong bahasnya pergi ke bulan, begini berubah. Kagak usah tertipu yang begitu. Yang penting biarpun ilmunya sedikit, ilmunya kecil, diapain? Itu luar biasa pahala gedenya. Ya, baik. Fatlub syaitanan mitlaka liyu'allimaka ma tadhunnu annahu yusilaka ila bughyatika. Maka kalau kamu pengen ilmu yang begitu, minta aja sama setan. Kan setan yang bisikin tadi. Coba tanya sama dia, mana? Coba sini ajarin saya ilmu yang kamu bisikin tadi, yang katanya saya bisa langsung jadi orang alim hebat begini dan begitu. Kalau perlu minta supaya bisa ente ngomong sama semut, sama malaikat langsung gitu. Kagak, itu bisikan-bisikan. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah annahu qattu la yasfulakal mulku fi mahallatik fadlan an qaryatika aw baladik thumma yafutuka bihil mulkul muqim wan na'imud daim fi jiwari rabbil alamin. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa engkau itu tidak mungkin jadi raja di negaramu. Artinya apa? Kita terlalu mikir yang jauh-jauh. Ente kalau mikir kejauhan juga nggak mungkin jadi presiden. Paham gak nih maksud Imam Ghazali? Jadi nggak usah melampaui batas dari ketentuan Allah terhadapmu. Udah terima kenyataan, kita rakyat biasa, tinggal jalanin apapun yang. Daripada kamu berambisi melakukan atau mengejar ilmu yang tidak bisa kamu kuasai, itu nanti bisa yang lebih berbahaya, kamu malah jauh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah, udah cukup amalin yang ada di Bidayatul Hidayah, review lagi, entar dibuka lagi kitab-kitabnya. Saya ngasih tips, kalau ibu bapak mau nge-review buku yang udah pernah kita baca, lihat dulu daftar isi. Daftar isi, karena ada 3 bagian, gampang tuh. Bagian ibadat, apa nih yang penting yang mau kita baca? Oh, masalah sholat. Buka halaman berapa. Nggak usah dibaca lagi secara urut dari awal, makan waktu. Kita lihat nih yang mana yang lagi butuh, buka halaman berapa, tinggal di murojaah gitu. Paham ya? Dah, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Khatam 17 Muharram 1446 Hijriah. Udah masuk 18 deh, karena udah malam nih kan. 18 Muharram
1446 Hijriah. Tanda itu. Mulainya tahun berapa itu kita kemarin? Awal ngaji kitab apa kita? Tangkih udah khatam. Nama bidayah kan ini? Tijan dulu, iya. Tijan, akidah, tijan udah khatam. Tangkih udah khatam, ini yang ketiga berarti nih. Keren banget Jamalul Amal. 3 kitab udah khatam. Jadi ustaz itu kudunya itu mah. Tijan, akidah udah khatam. Tangkih, hadis tuh kan. Satu bab aja kan 10 hadis tuh. Yang Imam Suyuti. Yang baru kemarin kita khatamin. Itu ada 100-an bab. Berarti udah berapa hadis tuh. Sama ini Imam Ghazali tasawuf. 3 kitab khatam itu. Masya Allah. Jadi saya yakin semuanya di luar kepala itu. Pasti ya. Pasti di luar kepala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai khatam, insyaallah nanti kita akan membahas kitab yang lain. Apa kitabnya? Saya punya kebiasaan kalau mau ganti kitab, saya biasanya konsultasi ke guru-guru saya dan istikharah dulu. Jadi belum bisa saya tentukan sekarang. Nanti akan baiknya seperti apa ke depannya. Insya Allah nanti saya informasikan lagi ke pengurus. Baik, sebelum menutup, seperti tadi yang saya sampaikan, ada titipan dari panitia acara santunan anak yatim 1446 Hijriah yang akan dilakukan di Masjid Jami' Nurul Amal. Ini berarti cuma anak yatim doang ya? Piatu enggak, duafa enggak? Duafa juga? Enggak, yatim doang. Oh, yatim doang. Jadi itu penting. Saya selalu bilang kalau mau skopnya luas, jangan cuma memberi judul anak yatim aja. Ya. Kalau memang, makanya misalnya ini khusus yatim, apa plus piatu, apa plus duafa juga. Karena kalau proposalnya judulnya anak yatim saja, sedangkan dalam tataran teknisnya kita ngasih piatu dan duafa juga, ini jatuhnya khianat. Karena kita mintanya ke donatur judulnya anak yatim, sedangkan yang kita kasih ada duafa, ada piatu. Kalau memang dari pengurus pusat yatim doang kok, yang kita data memang yatim doang, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau memang nanti ternyata dalam teksnya ada piatu plus ada duafa, miskin atau janda juga perlu tuh. Emaknya kan janda berarti kalau yatim ya. Loh, pahalanya gede Pak. Orang yang menafkahi janda itu seperti orang mujahid fisabilillah. Hadis Bukhari 5353. 5353. As-sa'i 'alal armilah, armilah ini janda. Tapi kagak dipilih yang menabi, janda tua apa muda. Pokoknya statusnya janda. Wal miskin dan menafkahi orang miskin seperti mujahid perang di jalan Allah. Jadi kita menafkahi janda kayak kita perang di jalan Allah. Memang bapak-bapak jangan nyengir aja. Menafkahi bukan berarti menikahi. Ya, jangan dipolitisasi nih. Kan bisa ngasih uang bulanan, cukup, ya enggak? Yang ngasih juga jangan bapak, bini bapak yang ngasih. Jangan modus aja kerjanya. Udah gitu pakai milih lagi jandanya. Sebelah ada janda tapi tua Ustaz, yang dikasih yang kagak begitu Nabi, semua janda dikasih. Nah, janda masuknya itu duafa. Duafa masuknya janda boleh. Dan seperti orang yang menafkahi janda seperti orang yang qiyamul lail, sholat tahajud malam dan puasa di siang hari. Jadi pahalanya nggak main-main gitu. Nah, maka tadi tuh perhatiannya. Terus juga masalah umur. Masalah umur dalam hadis Abu Daud, la yutma ba'da ihtilam. Tidak dinamakan anak yatim kalau sudah balik. Nah, perhatiannya buat panitia, pengurus, kalau ada anak yatim yang kita kasih sudah balik, dia nggak berhak atas nama yatim. Nah, makanya saya bilang kalau mau skupnya luas pakai duafa. Kalau misalnya dia sudah balik, tapi ternyata dia memang masih kesulitan ekonomi, masuk dalam kategori duafa. Yatimnya udah nggak masuk kalau udah balik. Dan hati-hati, anak SD sekarang baliknya cepet-cepet loh, terutama perempuan. Bener nggak? Teman-teman anak saya kelas 3 SD udah ada yang mens. Kelas 3 SD umur udah 9 tahun sudah mens. Memang secara medisnya coba baca deh, head dan menstruasi lebih dini itu udah banyak kasusnya.
3 faktor utama polusi udara yang semakin memburuk. Faktor makanan junk food, sama mageran, males gerak. Anak-anak sekarang itu kan terus nggak mau olahraga. Itu mempengaruhi hormon sehingga menstruasinya lebih dini keluarnya gitu ya. Nah, jadi hanya itu yang ingin saya garis bawahi. Jadi kalau ada yatim, ternyata di datanya sudah balik, dia tidak terkategori yatim lagi. Dia bisa dikasih, tapi masuknya kategorinya duafa, gitu ya. Nah, apapun itu nanti pengurus silakan dicermati lagi datanya. Tapi ini anggaran dananya 70 orang kali 400.000, 28 juta. Biaya pelaksanaan 6 juta. Nah, jumlahnya 34 juta. Nah, ini sudah betul nih, sudah bagus biaya pelaksanaan dicantumkan. Ya, karena kalau cuma poin A saja yang dicantumkan, sedangkan dana yang terkumpul buat panggung, buat sound, itu berarti dana anak yatimnya itu nggak boleh. Tapi karena ini sudah dicantumkan, berarti dari awal panitia sudah memisahkan. Itu sudah bagus, sudah benar ya, supaya tidak terjadi masalah amanah di sini gitu ya. Nah, maka mari saya mengajak Bapak Ibu, kalau ada yang punya kelebihan harta, dan saya yakin Jamanul Amal hartanya lebih semua. Ini muka-muka nggak punya utang inilah kayaknya ya. Jadi insya Allah duitnya masih ada. Satu orang 50.000, 100.000, 200.000 itu akan sangat membantu bagi. Tapi tadi menurut informasi dari panitia sudah disebar ya ke ketua RT masing-masing di lingkungan wilayah RW 0 berapa ini 2. Insya Allah nanti bisa diteruskan ke masyarakatnya, ke warganya. Di sini hanya sifatnya mengingatkan kembali dan mengajak gitu ya. Karena tadi itu salah satu surat Ali Imran ayat 134, salah satu kategori takwa yang akan masuk ke dalam surga yang seluas langit dan bumi adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit gitu ya. Baik, itu saja. Ada tambahan dari pengurus? Sudah cukup ya? Baik, mudah-mudahan alhamdulillah istimewa hari ini ya. Khatam kita sudah kitab Bidayatul Hidayah, dan ada ajakan pahala lagi untuk menyantuni anak yatim kita. Dalam hadis Hasan, Ibu, Bapak, menyantuni di antara ahabul amal ilallah, amal yang paling Allah cintai di antaranya idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati orang Islam, orang mukmin. Nah, kalau ada santunan gini kan anak yatim kan pada senang, pada girang. Sebenarnya kalau mau ditelaah hadis ana wa kafilul yatim, saya dan kafilul yatim itu penyantun, penanggung jawab anak yatim, seperti ini di sorga. Jadi orang yang menyantuni yatim posisinya itu berdekatan dengan Rasul, dan Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, artinya bersebelahan. Nah, ulama sepakat yang dimaksud kafil di situ bukan hanya momentum tahunan sekali, tapi tahunan sekali ini penting Bapak Ibu. Untuk apa? Menggugah semangat umat, ngasih tahu, ngingetin loh, ini di lingkungan kita ada yatim loh, gitu. Paham enggak? Ngasih uang dapat pahala, dapat gede orang nyenengin bocah yatim. Apalagi begitu salam tempel sama panitia tebel, lo girang itu yatim Pak. Makanya besok pakai lembaran 2.000 Pak Jaya, biar amplopnya bocah pas tebel nih gitu kan, nggak tahu ya dia 2.000 itu seneng, nggak apa-apa. Nah, tapi yang dimaksud Nabi bersebelahan dengan beliau adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, kalimat bertanggung jawab atau kafil ini kan yang memperhatikan keseharian dia, itu loh. Paham gak ini saya maksud? Bapak punya ponakan yatim, tanggung jawab. Bulanannya kasih, mau sekolah seragamnya beliin, nggak punya beras kasihin berasnya. Nah, momentum Muharram, kalau bahasa kita lebaran anak, ini perlu supaya menggugah lagi semangat kita untuk perhatian terhadap anak yatim di sekitaran kita. Begitu, paham ini? Nyambung ini. Jadi harapannya anak yatim di sekitar kita tidak ada yang terlantar.
Ya, fa'ammal yatima fala taqhar alla ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Hati-hati. Dah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya memberikan beras tidak itu dimakan oleh keluarganya. Ya. Rezekinya kan rezeki anaknya. Ya. Tapi dimakan oleh keluarganya yang bukan yatim. Ya. Gak masalah. Yang penting serah terimanya kepada si anak yatim. Masalah anak yatimnya nanti berasnya tidak dimakan dimakan juga oleh selain dia, itu kan keluarga dia atas kerinduan dia. Berarti itu menjadi amalnya si yatim. Paham gak? Jadi beras itu secara utuh misalnya ngasih 50 kilo utuh, itu 50 kilo punya si yatim. Tapi si yatim kan menyerahkan ke ibunya misalnya untuk dikelola, dimasak. Nah, dimakan oleh semua keluarganya. Itu berarti amalnya akan diperoleh oleh si yatim ini. Pahala berantai. Jadi memang boleh. Kayak misalkan di dalam surat ini Pak, An-Nisa ya, kalau saya tidak salah, pengelola yatim pun boleh kok. Misalnya punya panti yatim, kemudian mengelola hartana yatim terus makan nih. Nih dalilnya wa betalul yatama hatta idza balagun nikah nih ya. Ketika kita punya atau mengurus anak yatim, wala taquluha israfa wa bidaran ayyakbar. Janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Melebihi batas kepatutan. Artinya kalau makannya sewajarnya, saya punya panti asuhan yatim, panti yatim nih, datang nih banyak donasi segala macam. Saya juga nggak punya kerjaan, saya nggak bisa makan. Nah, saya boleh ngambil makan dari harta anak yatim itu, tapi dengan sewajarnya. Sewajarnya maksudnya gimana? Kalau yatimnya makannya tahu tempe, ya saya sebagai pengurus juga dengan menu yang sama. Jangan mentang-mentang pengurus anak yatimnya tahu tempe, mending ayam wagyu. Tahu wagyu nggak? Itu namanya berlebihan, haram itu. Tapi kalau makannya sama-sama bareng-bareng, saya makan kan sama nih kalau kasusnya Pak Dwi, berarti kan beras yang dimakan keluarganya juga beras yang dimakan si anak yatimnya, boleh, nggak masalah, boleh. Yang nggak boleh itu tadi melebihi. Cuman memang ya, wa man kana ghaniyan falyastafif. Kalau yang mengurus anak yatim itu ya diantara pemelihara itu mampu, bagusnya dia menahan diri, jangan makan harta anak yatim itu. Paham? Misalnya bapak miliarder, punya uang banyak, bikin panti yatim, dapat masuk dana. Bagusnya bapak jangan makan sama sekali dari situ, gitu. Tapi kalau memang dia fakir, yang mengurus itu miskin, makanlah menurut menurut cara yang patut. Paham ya? Jelas jadi ya, jadi nggak masalah Pak Dwi ya. Jadi keluarganya itu makan karena kan makan beras yang sama dengan yang dimakan si yatim itu, tidak ada masalah. Ada lagi? Oh, takur. Iya, tabungan kurban. Ya tuh ada informasi tambahan, tabungan kurban untuk 1446 Hijriah sudah dibuka. Silakan jika ada yang berminat, harap hubungi pengurus masjid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab.
Assalamu alayki ya ummal mu'minin ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya umma Fatimah. Assalamu alayki ya umma Rasulillah ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nab'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.